Kita optimis sahabat yang pernah bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat, salam jumpa kembali dalam program Radio Sahabat Isoman. Pagi hari ini tentunya masih menghadirkan beragam narasumber yang sahabat-sahabat kita yang dulu sempat terpapar COVID-19 dan saat ini sudah sembuh, tentunya bisa beraktivitas kembali ya. Ada juga yang pernah kami wawancarai ini masih dalam keadaan isoman tapi memang ingin sekali dan tidak menutup kemungkinan yang melakukan isoman pun bisa begitu ya, bergabung di program ini. Nah, kali ini sahabat, dalam Radio Sahabat Isoman kami coba nanti akan bersama dengan salah satu narasumber bernama Ibu Retno Dewanti. Beliau ini selain sebagai ibu rumah tangga juga punya usaha ya, usaha laundry gitu. Kalau tidak salah, nanti kita coba gali lagi. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Retno Dewanti. Oke, di mute, mute-nya di freeze, di mute-nya ini bisa ditekan, ada simbol icon mic-nya. Mbak, Oke. Ya, assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Retno. Oh, masih belum. Lagi, Mbak. Oke, kita sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Retno. Assalamualaikum, selamat pagi. Masih belum terdengar suaranya ini, Mbak Retno. Oke, Mbak Retno ke mute ya. Sudah. Assalamualaikum, selamat pagi, Mbak Retno. Oke, ternyata masih belum terdengar suaranya ya. Mungkin volumenya kali ya. Oke, Mbak Retno, selamat pagi. Oke, coba nanti kita coba hubungi kembali. Kita akan hadirkan beberapa spot berikut ini. Ambo dapat kabar keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do. Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh. Dah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana itu? Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu? Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja. Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio. Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya. Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan. Belum lagi pertanggungjawabannya. Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya. Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya, halo, ini siapa? Ini Mama sayang. Gimana, kamu udah makan? Udah, Ma. Gimana di sekolah tadi?
Ada PR nggak buat besok? Nggak ada PR sih. Tapi mah tadi temen aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa dia bilang sama mamanya harganya 6.000? Itu kan bohong ya mah. Iya sayang, itu nggak boleh. Kalau mama bilang apa mah? Kalau bohong soal uang berarti itu namanya korupsi sayang. Iya, korupsi. Itu nggak boleh kan, Mas? Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo akan mengadakan webinar seminar online isoman nyaman dan aman, bagaimana meningkatkan imun secara fisik, psikologis, dan herbal pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 jam 9 sampai 12 siang ya. Webinar isoman nyaman dan aman bagaimana meningkatkan imun fisik, psikologis, dan herbal ini akan menghadirkan narasumber Dr. Rahmat Sudarto, Ketua Tim Konsultasi Pasien Isoman ID Sidoarjo, Dr. Agus Ali Fauzi, PGD Palimed, ahli paliatif dan motivator, serta Profesor Dr. APT Mangestuti Agil MS, ahli herbal farmasi UNER. Acara ini free untuk umum dan kuotanya terbatas, serta disediakan door prize free menginap di hotel. Link pendaftarannya di bit.ly/3K9KR83 atau lewat scan barcode yang ada di e-flyer, otomatis gabung di grup WhatsApp webinar. Informasi selengkapnya hubungi WA 0811-309-1009 atau telepon di 031-896-1514. Webinar Isoman Nyaman dan Aman, bagaimana meningkatkan imun, fisik, psikologis, dan herbal ini Persembahan Radio Suara Sidoarjo didukung Luminor Hotel Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, kita masih bersama dengan Mbak Retno. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Retno. Pagi, Mas. Sudah terdengar suaranya. Bagaimana kabarnya Mbak Retno? Baik, sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Mbak Retno. Nah, ini Mbak Retno, ini saya dapatkan informasi bahwa dulu mungkin bulan Juli atau Juni ya, ini sempat terpapar COVID-19 ini. Bisa cerita nggak Mbak Retno, cerita dikit nih, bagaimana awal mula saat terpapar, kemudian pada saat itu perasaannya seperti apa sih? Silakan. Awalnya sih, memang kesalahan itu ada pada aku, Mas. Saya itu sudah mulai awal COVID, itu udah banyak diingetin oleh suami, oleh anak, bahwa jangan pakai masker, jangan sering-sering kopdar dengan teman-teman, karena saya kan tipe-tipe orang yang suka aktif, nggak suka berdiam. Nggak suka diem ya. Tapi himbauan untuk mengenai masker itu tak abaikan, Mas. Aku bentar, alah cuman berapa langkah. Awalnya sih tahun 2019 awal COVID sampai tahun 2000 saya aman. Nah setelah Maret aku jadi kegiatan terus-menerus keluar. Awalnya saya rasakan tuh tulang-tulang itu sakit kan, tulang-tulang sakit, nyeri. Saya pikir saya kolesterol saya tinggi. Akhirnya, nggak tahu kalau itu tentang COVID itu kurang tahu. Akhirnya karena di puskesmas saya itu lengkap ada lab, isenglah saya ke puskesmas untuk maksudnya cek lab untuk kolesterol.
ternyata saya kurang tahu juga, lama tidak ke puskesmas. Setiap pasien yang masuk ke puskesmas itu di swab dulu. Nah, akhirnya saya swab. Nah, blodak terjadilah. Kaget saya. Kagetnya luar biasa. Para dokter mengatakan ibu positif. Ya ampun, katanya. Nggak percaya. Saya merasa minum vitamin. Ya, pokoknya merasa sok benar lah. Saya sudah. Intinya ibu kena positif. Dokter bilang gitu. Akhirnya saya diberi obat. Ditanya isoman di rumah atau isoman di asrama haji. Karena saya ngotot isoman di rumah, saya punya ada rumah di satunya itu saya di rumah saja saya punya obat semua diimbau ini minum ini akhirnya saya penuhi, saya patuhi, saya isoman di rumah mulai tanggal 24 Juli sampai dengan 7 Agustus itu Mas. Lama-lama setelah tulang-tulang nyeri timbul rasa panas. Badan itu panas gitu, gelisah, nggak bisa tidur. Obat sudah, vitamin sudah, semua yang diberi oleh dokter-dokter itu saya lakukan. Vitamin, bahkan tidak minum es, tidak makan gorengan, hindari tepung-tepungan, kurangi karbo, seperti itu saya lakukan semua. Mandinya pakai air hangat, berjemur, olahraga ringan, itu saya lakukan semua. Nah, begitu panas, tapi saya tidak batuk. Hanya ya pagi bersin gitu aja, hanya panas yang luar biasa, naik turun itu yang sangat tersiksa itu. Jadi selama dukungan sama teman, tetangga. Iya, Mbak Retno, selama terpapar berarti melakukan isolasi mandiri di rumah saja, nggak kemana-mana ya, sampai sembuh itu. Iya, di rumah. Tetapi saya sudah memiliki, ya maaf saya sudah siap ada oksigen, sudah siap. Andai kata, tapi saya berharap saya harus semangat. Saya nggak merasa, aku menderita, enggak. Saya lakukan semua, berjemur, bukan setiap jam 8 pagi saya berjemur, melakukan kegiatan ya gerak-gerakin badan ringan-ringan itu, obat terus. Jadi sebetulnya yang membuat stres itu ini Mas, ada alat apa itu, saturasi ya? Iya. Saturasi untuk pengecekan oksigen. Nah, itu yang membuat saya sebetulnya membuat stresnya itu, lain-lain nggak stres. Karena apa? Tiap teman, saya kan punya pelanggan banyak yang medis, tenaga medis, dokter itu ngingatin, ayo dicek saturasi. Jadi saya ketakutan, akhirnya tensinya tinggi. Timbul rasa pusing yang sangat berlebih ya. Terus akhirnya ada salah satu teman mengingatkan, sudahlah, kalau merasa pakai saturasi itu membuat lakukan. Terus saya cerita bahwa menurut saya paling nyaman itu nggak pakai saturasi, saya bilang gitu, karena saya menganggap biarlah di hatiku tuh sakit pilek gitu, saya nggak covid, jadi nggak stres gitu loh Mas. Gitu. Akhirnya saya lakukan, saya camkan dalam hati saya pilek, saya batuk pilek, saya lupakan saya covid, saya lupakan, jadi saya semangat. Akhirnya hari ke-4 panas hilang, flu hilang, nyeri badan hilang. Hari ke-5 sudah saya rasakan sudah enak gitu. Iya. Mbak Retno, nyaman, sudah enteng. Tapi saya tetap masih ya. Mbak Retno, sampai saat ini sadar nggak kena terpapar COVID-nya itu di mana? Kira-kira? Nggak tahu Mas, karena saya kan ikut grup itu dari grup SD, SMP, SMA, banyak grup, jadi tiap istilahnya tuh ada di rumah lah. Saya pikir kan di laundry juga sudah ada yang ngurus gitu kan, jadi sering obdar kabar tipis, biasanya kok Jumat gini bagi Jumat berkah, nasi bungkus berkah gitu loh, jadi sering keluar. Iya, baik, aktif intinya ya. Saya abai. Kadang-kadang kan kalau ketemu teman kan lupa makan, terus dilepas maskernya lagi gitu. Iya.
Mbak Retno, ketika diketahui Mbak Retno positif, bagaimana keluarga memperlakukan Mbak Retno? Apakah memang harus hidup terpisah dengan keluarga atau bagaimana pada saat itu? Dan apakah ketika Mbak Retno dirawat isoman di rumah sakit ini, di rumah, mungkin memapar ke anggota keluarga yang lain atau bagaimana, Mbak? Enggak, saya sendiri yang berkata sama keluarga, ibu saya, adik-adik saya, biar saya yang keluar dari rumah, saya isoman di toko saya. Toko saya, toko laundry itu kan, jadi menurut saya ya, toko saya tutup, saya isoman di toko itu selama 2 minggu ditambah 5 hari. Iya. Jadi kalau di rumah saya kan ada ibu saya, Mas, ada ibu saya yang usianya 70 tahun. Saya kan kasihan nanti. Iya, betul. Dari ibu saya. Dan kebetulan di saat yang sama ibu saya juga dititipin cucu dari anak adik saya yang kebetulan juga istrinya terpapar COVID di Sidoarjo. Jadi saya lebih sayang lagi, waduh di situ ada keponakan, ada ibu saya, lebih baik saya yang keluar isoman di toko itu selama 2 minggu. Tanggal 7 Agustus saya dihubungi oleh pihak puskesmas untuk swab kedua. Swab kedua, apakah saya negatif ataukah saya masih tetap positif? Iya. Alhamdulillahnya tanggal 7 Agustus swab saya negatif. Tetapi saya masih dihimbau untuk tidak keluar lagi selama 5 hari, Mas. Iya. Tidak perlu lagi keluar 5. Saya patuhi. Saya sudah bukan takut ya, saya patuhi. Saya daripada menularin orang lain, saya juga takut tertular orang lain. Jadi saya tetap berada di toko itu tambah 5 hari lagi. Setelah 5 hari lagi, saya cek kesehatan di puskesmas tanpa diswab lagi. Ternyata puskesmas sudah mengatakan saya sehat, bisa melakukan aktivitas kembali. Tetapi saya tetap tidak mau melakukan aktivitas seperti dulu yang over. Jadi saya jaga lagi. Jaga badan, jaga kesehatan untuk menuju saya vaksin kedua 3 bulan ke depan. Itu yang saya terima pesan dari dokter di Puskesmas supaya saya tidak terpapar COVID lagi, sakit lagi. Itu lama. Jadi saya sekarang sudah mengurangi banyak kegiatan, banyak istirahat cukup. Terus satu kali lagi saya karena sudah terbiasa ini ya, berjemur, akhirnya kok lama-lama dirasakan di dalam tubuh itu enak. Berjemur itu akhirnya saya lakukan sebagai rutinitas sekarang, setiap pukul 7:30 atau jam 8 lah. Itu saya lakukan berjemur dengan melakukan gerakan kecil-kecil, gerakin tangan, jalan sebentar. Itu yang ada manfaatnya di tubuh itu, badan sepertinya enteng. Baik. Tidak berat seperti dulu, enggak ya ibaratnya enteng lah. Jadi memang betul ada himbauan untuk olahraga, makanan bergizi. Itu sangat betul yang selama ini saya abaikan. Iya, Mbak Retno, selama melakukan isolasi mandiri di rumah, ini peran keluarga ini seperti apa sih? Apakah selain keluarga ada juga tetangga atau mungkin RT RW setempat yang care pada Mbak Retno pada saat itu? Misalnya dalam hal membantu memberikan makanan atau perhatian seperti apa? Ya, kalau dari peran keluarga, ibu, saudara, adik-adik, mertua, ibu RT, pengurus RT juga banyak memberikan dorongan, semangat, teman-teman juga memberikan dorongan, makanan juga sebagian yang ngirim, tapi saya juga ya tanda kutip tidak menjagakan, Mas, jadi saya tetap memakai GoFood. Akhirnya ya numpuk-numpuk lah yang terjadi itu, banyak perhatian untuk saya. Saya juga sudah mengucapkan terima kasih kepada OP dan staf, Bu RT, Bu staf, beserta keluarga saya sangat mendukung. Hampir setiap menit telepon, hampir setiap jam telepon, teman-teman saya telepon supaya saya semangat, tidak sedih. Bahkan jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi, telepon itu selalu berdering untuk memberi semangat ya, atau sekedar menanyakan bagaimana perkembangannya, kan gitu ya Mbak ya? Ya betul. Jadi memang yang saya rasakan selama saya positif itu sulit tidur selama 3 hari, Mas. Oh sulit iya. Tidur. Iya,
nggak bisa tidur 3 hari. Sampai saya konsultasi sama dokter, kan diberi nomor HP sama dokter puskesmas kalau ada apa-apa. Nih, saya cerita bahwa saya tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya dokter boleh memberi resep. Waktu itu dikasih CTM, tetap tidak bisa tidur juga. Akhirnya sudah dibuat yang nyaman apa, Mbak Retno nyaman apa, Saya lebih nyaman, orang tidak mengatakan saya COVID. Oke. Jadi akhirnya saya cerita sama teman-teman saya aja. Gimana COVID itu membuat saya stres, Mas. Jadi akhirnya teman-teman, ibu-ibu, saya tidak stres, saya lebih enjoy, saya lebih nikmat tidur. Gitu. Oke, baik. Selama melakukan isolasi mandiri, selain berjemur, kemudian apa Mbak Retno yang bisa disarankan? Apakah makan kan biasanya, ya kan? Ya. Kemudian apakah juga mengonsumsi obat-obat herbal atau apa begitu saat itu? Ya. Selama ini jika saya makan tuh saya tipe pemilih, nggak suka ini, suka itu, nggak suka itu. Nah, sama halnya saya pengguna, mohon maaf, es. Itu nggak mau es yang nggak ada rasanya, pasti es yang ada rasanya, tanda kutip, entah itu es teh, bikin sendiri, sirup, atau kita bikin sendiri es. Saya jarang beli di luar. Nah, setelah saya dihimbau oleh para dokter yang di puskesmas, saya salut sekali, jadi makanan saya itu diatur. Harus rutin banyak makan protein tinggi. Protein tinggi itu ada di mana, Bu Retno? Saya diceritakan, ada di telur, ada di ayam, ada di tempe, ada di ikan. Kalau nggak bisa beli salmon, ya ikan tongkol. Semua itu yang saya tidak suka semua, Mas. Sukanya apa toh, Bu? Es tadi ya? Aduh, tapi saya tidak mengeluh di depan para dokter. Iya dok, iya akan saya patuhi atau patuhi. Tetapi dalam hati saya mati kon. Jadi diaturkan menunya, Mas Mati. Jadi kalau saat ini saya makan ayam, dada terutama itu dada ayam itu penyerta itu tempe, jadi nggak boleh ayam doang, tempe. Diceritakan itu. Esok harinya diatur lagi makan tongkol, penyertanya tahu, nggak boleh tongkol doang atau tahu aja. Buat saya kan saya kurang suka pepaya, paling tidak suka. Nah, saat itu alternatifnya apa, Bu? Akhirnya, Bu? Akhirnya saya beli terpaksa pepaya. Terus akhirnya Ibu PKK mengatakan saya minum ramuan kunyit, serai dengan jahe, minum hangat. Padahal saya kurang suka hangat. Kurang suka hangat, harus ada es. Bahkan jika saya sahur pun pakai es. Tapi saya kepingin sehat, saya kepingin sempurna lagi. Saya lakukan itu minuman herbal itu diminum hangat-hangat. Kali selain vitamin yang diberikan oleh dokter dan obat. Lambat laun setelah saya rasakan ini kan sudah sebulan saya negatif ya. Saya rasa di tubuh itu enteng, Mas, nyaman. Terus berat badan saya tiba-tiba turun dengan sendirinya. Waduh, tambah langsing dong. Nggak ini ya, makanya nggak memilih. Iya, Mbak Retno, ini yang terakhir ya. Dari pengalaman Mbak Retno yang selama ini, saya terkesan ketika Mbak Retno mengatakan bahwa apa yang menjadi kebiasaan Mbak Retno selama ini itu ternyata kan kontradiktif atau kontra ini berlawanan, bertentangan gitu ya. Di satu sisi Mbak Retno suka es, ternyata sekarang dilarang kayak gitu kan. Kemudian nggak suka pepaya, kemudian sekarang disarankan kayak gitu-gitu. Nah, ini untuk melewati masa-masa seperti ini bagaimana pada awalnya? Kan biasanya itu orang untuk pada awal itu ada rasa mual ya, atau mungkin gimana gitu. Gimana melawan perasaan itu? Karena keinginan untuk sembuh itu lebih besar dibanding memakan pepaya, memakan telur direbus loh, Mas, nggak ada rasanya. Telur rebus, terus
makan dada ayam yang hanya direbus, saya kuat untuk sembuh. Dan anak saya kan kebetulan saya sedang berpisah dengan anak saya karena bekerja baru di Jakarta 4 bulan. Anak saya menangis terus kan saya juga sedih. Jadi dalam hati saya harus sehat meskipun tidak saya sukai, meskipun nggak enak ya udahlah saya nikmati karena saya ingin sehat. Saya makan sesuai saran dokter, saya makan semua. Sebetulnya buah itu baik, tetapi lebih baik tadi ya pepaya karena pencernaan lebih lancar. Terus yang saya rasakan setelah saya makan yang tidak saya suka itu tadi, sekarang saya belum periksa ke untuk kolesterol saya, tapi saya sudah merasakan biasanya bahu saya, kaki saya itu udah pegel-pegel itu pasti nih kolesterolku naik, pasti naik gitu. Sekarang enggak lah. Alhamdulillah sudah tidak pernah terasa pegel-pegel, nyeri pundak, nyeri telinga itu sudah tidak ada. Saya dalam hati saya, mungkin pola makan saya yang sudah diajak, yang tidak itu terus gitu. Jadi saya mau makan buah pepaya yang biasanya itu pepaya pisang saya tidak suka. Saya sukanya melon, semangka, ya bergizi, tetapi alangkah baiknya kan ada nilai plusnya itu ada di pepaya, pisang, itu Mas ceritanya. Dan kedua, saya kan tidak boleh sama dokter mau makan yang bertepung-tepung, goreng-gorengan. Itu saya lakukan juga. Yang selama ini kalau udah makan gorengan nggak bisa berhenti. Kalau sudah ada gorengan pasti ada temennya, ada rasa-rasanya itu. Sekarang sudah saya hilangkan gitu. Jadi ya kepingin sehat itu tadi Mas yang luar biasa. Kepingin sehat, kepingin ya kumpul lagi dengan keluarga. Ya. Jadi sekarang gaya hidupnya lebih sehat ya Mbak Retno ya kan? Kalau dulu sukanya es atau gorengan, sekarang yang tepung-tepung gorengan dibatasi dulu deh, ya kan? Oke. Dan Mbak Retno mungkin ada saran atau nasihat gitu untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo saat Mbak Retno terpapar COVID-19 dan cerita-cerita yang sudah atau kisah-kisah pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Retno lewati. Monggo, saran-saran apa ya yang bisa kita dapatkan dengan cerita Mbak Retno tadi? Iya, menurut saya saran untuk sekarang yang di sana lagi isoman kah atau lagi sedang terpapar COVID, nomor satu tuh tenangkan hati. Nggak usah dengar, ya mesti kan kita pegang HP toh, nggak usah dengerin. Oh itu COVID itu penyakit yang gini nanti mematikan begini-begini, sudah mata lah. Jadi tenang hati, sabar, ikhlas menghadapi semuanya. Pasti ada sembuh. Pikirkanlah, saya udah diobati dengan tim dokter yang hebat, jadi pasti akan saya sembuh. Dan dibantu dengan tadi pola makan, aturan-aturan yang sudah diberikan oleh dokter tuh patuhi. Kadang-kadang kan, terkadang juga Mas, yang nggak bisa saya mengatakan si A si B, di luar sana udah terpapar COVID tapi disuruh isoman, tapi dia masih keliling-keliling. Oh iya. Hanya itu kenapa saya tim dokter dari puskesmas saya mengatakan bahwa isoman harus ada di asrama haji. Karena apa? Supaya tidak keliling-keliling. Tapi karena saya berjanji saya tidak keliling-keliling, saya masuk di rumah, tidak keluar-keluar dan mentaati semua makanan yang disarankan dokter, itu insya Allah pasti cepat sembuh. Dan kedua itu nggak usah terpikir, aduh COVID nanti aku mati. Karena berita-berita di luar di TV kan banyak yang mengenai ini sakit 3 hari meninggal. Jadi udah jauhkan seperti itu ya. Hilangkan rasa-rasa seperti itu. Tanamkan di dalam hati kita, saya pasti sehat, saya pasti sembuh. Karena saya sudah minum obat, sudah menjalankan pola hidup sehat ya. Dari dokter, asal tadi loh Mas, mematuhi semua yang disarankan oleh dokter. Jangan abai. Itu saja saran saya. Jadi semangat. Oke, baik. Mbak Retno, terima kasih sudah bercerita kepada kami. Mudah-mudahan cerita Mbak Retno ini juga menginspirasi buat semuanya, sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mungkin sedang dirawat di rumah sakit ya. Meskipun saat ini kasus COVID sudah mulai agak menurun, atau mungkin yang saat ini juga sedang melakukan isolasi mandiri. Sekali lagi, semangat atau spirit yang dimiliki Mbak Retno tadi mudah-mudahan bisa menular ke yang lain, bahwa semangat untuk sembuh itu sangat tinggi sekali ya Mbak Retno ya saat itu kan. Iya, harus. Baik. Selamat pagi Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi.
Ya, terima kasih. Ya, sahabat, baru saja kita simak cerita bagaimana seorang ibu bernama Retno Dewanti mengatasi hari-harinya saat mulai terpapar COVID-19 hingga menjalani isolasi mandiri, dan saat ini sudah sembuh, alhamdulillah, sudah beraktivitas kembali ya. Cerita-cerita ini kembali bisa Anda simak besok dalam Radio Sahabat Isoman. Tetap di Suara Sidoarjo.